Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pemerintahan Nagari yang beranggotakan Busmadea Afifah, Lufiagis Kuciano, Hafiza Oktaviani, Reski Rafrenda, dan Gunawan Amriza akan mempresentasikan materi tentang pemerintahan nagari pada zaman kolonial Belanda. Perkenalkan, nama saya Lufiagis Kuciano akan menjelaskan materi tentang latar belakang pemerintahan nagari pada zaman kolonial Belanda. Menurut Zuhro tahun 2009, nagari atau desa merupakan federasi genealogis yang dihuni beberapa suku sebagai kesatuan masyarakat yang terbentuk berdasarkan ikatan kekeluargaan menurut keturunan yang ditarik dari garis ibu atau matrilineal. Nagari memiliki wilayah sendiri dengan batas-batas alam dan mempunyai pemerintahan oleh adat serta ditaati penduduknya. Namun, cerita tentang ikatan genealogis maupun predikat republik ini pada nagari sudah lama memudar karena terjadi proses nagari masuk negara dan negara masuk nagari, mulai dari periode kolonial Belanda sampai Indonesia modern. Pada masa kolonial, realitasnya sebagian besar nagari dimasukkan ke dalam sistem birokrasi dan ekonomi politik kolonial. Pemerintah kolonial berulang kali mencampuri dan bahkan mengubah organisasi politik nagari diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan kolonial. Desa pada masa penjajahan Belanda. Bentuk pemerintahan nagari berubah seiring dengan perubahan zaman. Mulai dari zaman Belanda, pemerintahan nagari atau desa diselenggarakan berdasarkan kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia, Belanda, hingga zaman kemerdekaan. Pemerintah nagari turut berubah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem kerajaan sudah tidak ada lagi, namun pemerintahan nagari tetap dipertahankan. Pada masa ini, pemerintah kolonial mengubah tatanan pemerintahan nagari agar dapat mendukung pemerintahan. Maka, dibentuklah sebuah badan yang bernama Kerapatan Nagari sebagai lembaga pemerintahan terendah. Penghulu-penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama, sekarang diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai kepala nagari. Jadi, pada masa ini, seorang kepala nagari telah berperan ganda selain sebagai wakil masyarakatnya di tingkat nagari atau peran formal, ia juga merupakan wakil pemerintah Belanda atau peran informal. Menurut Wijaya tahun 2003 halaman 10, pada zaman pemerintahan Belanda terdapat dua dasar hukum pemerintahan desa, yaitu yang pertama IJO, yaitu dasar hukum pemerintahan yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Yang kedua itu ya IJOB, yaitu dasar hukum pemerintahan yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura. Kedua dasar hukum pemerintahan desa ini memiliki esensi bahwa tidak menyeragamkan pemerintahan desa dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh lebih maju. Akan tetapi, ciri khas ini dari masing-masing desa tetap terjaga. Dapat disimpulkan bahwa IJO tidak membentuk desa, melainkan hanya memberikan dasar hukum. IJO adalah bentuk pengakuan atas adanya desa, atas demokrasi dan otonomi desa. Selain itu, dapat dikemukakan bahwa desa adalah suatu lembaga pemerintah yang sudah ada sejak terbentuknya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang telah ada berabad-abad sebagai badan hukum. Selain IJO, Belanda membuat peraturan, yaitu peraturan untuk beberapa keresidenan di mana keadaannya dipandang lebih maju. Maka, untuk daerah-daerah tersebut diadakan peraturan pokok yang pada hakikatnya sama dengan di Jawa dan Madura adalah sebagai berikut. 1. Stadsblad 1919 nomor 629/1917, nomor 223 Jo Stadsblad 1923 nomor 471 untuk Ambon. Yang kedua, ada Stadsblad 1918 nomor 677 untuk Sumatera Barat. Yang ketiga ada Stadsblad 1919 nomor 453 untuk Bangka. Yang keempat
ada Stadsblad 1919 nomor 814 untuk Palembang. Yang kelima, ada Stadsblad 1922 nomor 574 untuk Lampung. Yang keenam, ada Stadsblad 1923 nomor 469 untuk Tapanuli. Yang ketujuh, ada Stadsblad 1924 nomor 75 untuk Belitung. Yang kedelapan, ada Stadsblad 1924 nomor 275 untuk Kalimantan Selatan dan Timur. Yang kesembilan adalah Stadsblad 1931 nomor 6 untuk Bengkulu. Yang ke-10, Stadsblad 1931 nomor 138 untuk Minahasa atau Manado. Peraturan-peraturan tersebut dirangkum dalam IJO di luar Jawa dan Madura yang disingkat menjadi IJOB tahun 1938 nomor 490. Pada tahun-tahun terakhir zaman penjajahan Belanda, pemerintah Belanda mengeluarkan Desa Ordonantie, Undang-Undang tentang Desa. Itu pada tahun 1941 nomor 356. Menurut Sutarjo, Undang-Undang Desa baru ini isinya secara prinsip berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Prinsipnya ialah agar supaya kepala desa diberikan keleluasaan. Untuk mencapai maksud itu, maka desa tidak lagi dikekang dalam berbagai peraturan yang mengikat. Berdasarkan prinsip ini, maka dalam undang-undang desa yang baru tersebut diadakan perbedaan antara desa yang sudah maju dan desa belum maju. Untuk desa yang sudah maju, maka pemerintahan dilakukan oleh sebuah dewan desa. Sedang untuk desa yang belum maju, pemerintahan disusun tetap seperti sebelumnya, yaitu pemerintahan dilakukan oleh rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Selanjutnya adalah pemerintahan nagari atau desa di Minangkabau zaman kolonial Belanda. Nagari di Sumatera Barat hadir sebelum Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia. Nagari diibaratkan sebagai republik mini yang diperintah secara demokratis oleh masyarakat Nagari. Nagari merupakan lembaga pemerintahan dan sekaligus merupakan lembaga kesatuan sosial utama yang dominan. Ini berarti lembaga Nagari berfungsi sebagai lembaga adat dan pemerintahan yang mempunyai unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif, saling kait-berkait, jalin-menjalin, dan merupakan kesatuan yang integral. Jauh sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda ke Minangkabau, Nagari adalah negara yang memiliki pemerintahan sendiri, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat lengkap dengan kaidah yang mengatur masyarakat. Tiap-tiap nagari memiliki pemerintah sendiri yang dipimpin oleh penghulu-penghulu suku dan pemimpin-pemimpin kelompok matrilineal lainnya yang diatur menurut ketentuan adat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perubahan struktur dan tata kelola pemerintahan secara signifikan di Minangkabau. Terjadi pada saat pemerintahan kolonial memberlakukan sistem tanam paksa pada tahun 1848 sampai 1908 melalui penjajahan antara pemerintahan lokal dengan kolonial yang lebih dengan sebutan plakat panjang pada tahun 1833. Ini menurut Biezevel tahun 2010. Pada awalnya, penjajahan tersebut memang menyebutkan bahwa Belanda tidak akan ikut campur tangan terhadap pemerintah nagari. Namun pada kenyataannya, Belanda dengan politik yang terkenal yaitu politik etis yang diterapkan di seluruh penjuru Nusantara mengusik sistem pemerintahan nagari dengan memilih satu orang penghulu sebagai kepala kampung atau penghulu kepala. Ini juga menurut Biezevel tahun 2010. Padahal sebelumnya para penghulu di setiap nagari memiliki wewenang untuk mengurus pemerintahan lokalnya secara bersama-sama. Sistem ini pada akhirnya digunakan Belanda untuk mempermudah mereka dalam mempraktikkan sistem tanam paksa. Dampak setelah diberlakukannya sistem tersebut, maka semua komunikasi nagari akan hanya tertuju pada satu orang atau perwakilan saja. Ini yang kemudian memudahkan Belanda dalam mengontrol pemerintahan lokal Sumatera Barat. Baik, selanjutnya yaitu upaya pelemahan di Minangkabau oleh Belanda juga makin besar. Hal terbesar ditandai dengan diberlakukannya Nagari Ordinentin
pada tahun 1995 sebagai cara untuk mempromosikan otonomi kampung yang lebih besar dalam kerangka politik etis. Ini juga menurut Beelzebub 2010. Dengan adanya pembuatan badan tersebut, maka yang terjadi adalah semakin tidak demokratisnya pemerintah negari karena Dewan Nagari atau Nagari Rat dibentuk sebagai pelaksana pemerintahan dalam mengambil keputusan dengan pemerintahan kolonial. Adapun representasi dari badan tersebut hanyalah berisikan penghulu inti atau para penghulu yang besar dari pihak atau suku sendiri negeri saja. Artinya ini makin mempersempit partisipasi masyarakat nagari dalam hal pengambilan keputusan, apalagi untuk suku atau puak yang lahir dengan keturunan bekas budak dan keturunan pendatang, seperti yang terkenal dengan ungkapan Belanda Dutchman, yaitu kemenakan di bawah lutut anak keturunan bekas budak dan kemenakan di bawah pusat atau untuk keturunan pendatang. Ini juga menurut Beelzebub 2010. Selanjutnya, Belanda di Minangkabau. Maka sistem pemerintah nagari mulai dipengaruhi Belanda guna mengamankan kepentingannya. Pada setiap nagari di Minangkabau, Belanda membentuk jabatan-jabatan baru yang tidak pernah ada dalam sistem adat Minangkabau, seperti diangkatnya penghulu kepala dari penghulu suku yang ada, yang dikenal dengan penghulu Basure atau penghulu suku Rodi, karena tugasnya tidak lebih sebagai mandor yang mengawasi perkebunan kopi milik Belanda serta disatukannya nagari dalam keseluruhan yang dikepalai oleh Tuanku Lareh. Ini menurut Aman tahun 1995 halaman 61-63. Dengan demikian sistem pemerintah nagari yang demokratis dan egaliter atau kebersamaan menjadi salah satu ciri dari pemerintahan asli Minangkabau. Sistem ini tersingkirkan berganti dengan sistem pemerintahan Hindia Belanda yang bersifat otoriter aristokrasi. Dan sejak saat itu mulailah terjadi dualisme kekuasaan dalam sistem pemerintah nagari. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Bentuk pemerintahan nagari berubah seiring dengan perubahan zaman. Mulai dari zaman Belanda, pemerintahan nagari atau desa diselenggarakan berdasar kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda hingga zaman kemerdekaan. Pemerintahan nagari turut berubah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem kerajaan sudah tidak ada lagi, namun pemerintahan nagari tetap dipertahankan. Pada masa ini, pemerintah kolonial merubah tatanan pemerintahan nagari agar mendukung pemerintahan. Maka dibentuklah sebuah badan yang bernama Kerapatan Nagari sebagai lembaga pemerintahan terendah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.